Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Maharani dengan NPM 2003110029, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Selamat Pohan, SAG MA. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran dengan dosen Bapak Selamat Pohan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada bab ini, menjelaskan tentang isi global anggaran rumah tangga Muhammadiyah yang menjelaskan tentang kegunaan ART sesuai dengan bab 13 anggaran rumah tangga dalam pasal 39 Anggaran Dasar Muhammadiyah. 1. Anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Pasal 38 penutup ART mengemukakan 1. Anggaran rumah tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal sampai 1 Jumadil Akhir 1426 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 sampai 8 Juli 2005 Masehi di Malang dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfiskan. Kedua, setelah anggaran rumah tangga ini ditetapkan, anggaran rumah tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Isi kandungan ART Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah pasal 1 tempat kedudukan. 1. Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. 2. Pimpinan pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di 2 kantor, Yogyakarta dan Jakarta. Pasal 2 Lambang dan Bendera. 1. Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam anggaran dalam pasal 5 adalah seperti. Yang kedua, bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran 2:3 bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan Muhammadiyah di bawahnya. Berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih. Yang ketiga, ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh pimpinan pusat. Pasal 3 Usaha. Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi 1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Ketiga, meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal salih lainnya. 4. Meningkatkan harkat martabat dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia. Yang kelima, memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian. Pasal 4 Keanggotaan. 1. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang keempat, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Yang kelima, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Kedua, anggota luar biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usahanya. Ketiga, anggota kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewajiban dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Pasal 6 cabang. 1. Cabang adalah kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting yang berfungsi. A. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi ranting. B. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah. C. Penyelenggaraan amal usaha.
2. Syarat pendirian cabang sekurang-kurangnya mempunyai A. Pengajian atau kursus berkala untuk anggota pimpinan cabang dan unsur pembantu pimpinannya, pimpinan ranting, serta pimpinan organisasi otonom singkat cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. B. Pengajian atau kursus mubaligat dalam lingkungan cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Yang C. Korps mubalik atau mubaligat cabang, sekurang-kurangnya 10 orang. D. Taman pendidikan Al-Quran atau madrasah diniyah atau sekolah dasar. E. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan. F. Kantor. Pasal 10. Pimpinan pusat. 1. Pimpinan pusat bertugas A. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan muktamar dan tangwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya. B. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya. C. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan wilayah. D. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat pusat. 2. Anggota pimpinan pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan. 3. Anggota pimpinan pusat harus berdomisili di kota tempat kantor pimpinan pusat atau di sekitarnya. 4. Pimpinan pusat dapat mengusulkan pertambahan anggotanya kepada tangwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota pimpinan pusat terpilih. Selama menunggu keputusan, tangwir calon tambahan anggota pimpinan pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab pimpinan pusat. 5. Pimpinan pusat mengusulkan kepada tangwir calon pengganti ketua umum pimpinan pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan tangwir, ketua umum pimpinan pusat dijabat oleh salah satu seorang ketua atas keputusan pimpinan pusat. Baiklah, saya akan menjelaskan ranting. Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat. AD pasal 9 ayat 1 atau kawasan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. ART pasal 5. Ranting juga termasuk unit kesatuan organisasi Muhammadiyah yang terkecil dan merupakan tingkat organisasi yang terbawah. Sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.